Pelecehan seksual mahasiswi Universitas Mataram dimulai saat oknum dosen pembimbing minta duduk berdekatan. Komisi Etik Fakultas Hukum Universitas Mataram memberi sanksi hukuman skorsing atau pemberhentian sementara oknum dosen pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang Kode Etik Fakultas Hukum Universitas Mataram, Selasa pagi 22 Juli 2020. Ketua Komisi Etik Profesor Dr. Haji Zainal Asikin SHSU menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, pelaku telah memenuhi syarat pelanggaran etika sesuai beberapa pasal 2 huruf B, pasal 4 huruf A, ayat 2, pasal 5 ayat 4, pasal 5 ayat 5, dan pasal 6 huruf A, yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram. Majelis Kode Etik memberikan keputusan terhadap dosen yang bersangkutan. Pertama, memutuskan terbukti melanggar kode etik. Kedua, menghukum terlapor diskor selama 5 tahun, tidak boleh melakukan kegiatan sebagai dosen dan tridharma perguruan tinggi. Ketiga, diberhentikan sebagai sekretaris di bagian hukum pidana, kata Profesor Asikin. Ia menjelaskan bahwa hasil yang diputuskan setelah melalui perdebatan panjang dalam sidang etik, sementara sanksi berupa pemecatan tak dapat dilakukan di tingkat sidang kode etik. Pemberhentian itu hanya boleh dilakukan apabila seorang diancam pidana di atas 5 tahun. Karena tidak ada yang melapor ke ranah pidana, hanya melapor ke fakultas, maka sebatas kita memakai aturan kode etik, tidak bisa memakai pasal ASN. Kalau ASN kita berhentikan kalau ada keputusan hukum yang ingkrah, jelasnya. Secara kronologis, pelaku terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal bimbingan skripsi, yakni meminta mahasiswi duduk di persebelahan, bukan duduk berhadap-hadapan secara wajar, sehingga peluang melakukan tindakan memeluk, memegang tangan, dan seterusnya terjadi. Itu yang dilaporkan ke pihak fakultas, bahwa dibimbing dengan cara seperti itu, lalu dipeluk, lalu dicium, akhirnya kita anggap itu pelanggaran kode etik, walaupun secara visual tidak seperti pelanggaran seksual secara vulgar, tapi bagi kami ini sudah melanggar prosedur bimbingan, jelasnya. Profesor Zainal Asikin juga mengatakan terdapat keluhan yang sama dari beberapa mahasiswi lainnya yang telah lulus. Ada yang mengaku mengalami hal yang sama seperti yang dialami mahasiswi itu. Pihak fakultas berencana akan menerapkan SOP baru dalam aktivitas bimbingan skripsi untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Pendampingan korban dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram, Joko Jumadi, menegaskan, lembaga kampus sangat mendukung upaya pelaporan dari para mahasiswi bila mengalami kejadian serupa dan menjamin perlindungan terhadapnya. Ini kejadian tanggal 4 Juni. Di fakultas dapat informasi tanggal 1 atau 2 Juli. Kemudian kami langsung melakukan cross-check secara informasi, bertemu korban tanggal 6 Juli, dan kemudian melakukan pendampingan, menguatkan dia, meyakinkan dia untuk berani membuka ini. Lembaga yang membackup, kata Joko. Usai diputuskan hasil sidang kode etik tersebut, korban belum memastikan rencana langkah hukum lebih lanjut untuk kasus ini. Kejadian kan tanggal 24 Juni, ya, 24 Juni. Kemudian kami di fakultas itu dapat informasinya kurang lebih sekitar tanggal 1-2 Juli. Nah, kemudian kami langsung melakukan cross check, konfirmasi, ketemu dengan korban itu tanggal 6 Juli. Ya. Dan kemudian ya biasalah kita melakukan pendampingan, kita menguatkan dia soal konsistensinya dia, itu yang kita lakukan dari mulai tanggal 6 Juli itu sampai hari ini, meyakinkan dia bahwa dia ini adalah seorang pahlawan, dia ini seorang mahasiswa yang berani membuka ini, jadi tidak perlu takut lembaga membackup. Nah, itu yang kita lakukan dari 6 Juli sampai sekarang. Nah, prosesnya memang karena sudah dilaporkan sebelum PKBH masuk, memang kasus itu sudah masuk ke lembaga, dan lembaga sudah menentukan bahwa ini masuk ke ranahnya etik, dan itu sudah dilakukan. Nah, kita menunggu proses yang di komisi etik. Ya, berapa korban? Saya nggak tahu. Ini pelaku ya masih satu.
Kalau korban sama, saya hanya dampingi satu. Dan apa ini akan ada upaya melapor ke polisi dari Nah, itu kan tidak bisa, itu kan haknya korban. Ini kan satu keaduan, jadi nggak bisa kita. Kalau delik umum kan langsung polisi banget kan. Pak Dekan, mungkin kita bisa dijelaskan kenapa akhirnya pihak kampus mencium ada kejadian seperti ini? Ya karena yang bersangkutan melapor. Awalnya Iya, yang melapor. Ya itu saja, begitu itu melapor, setelah kita respon, kita bentuk tim, langsung kita hadirkan para pimpinan, ada berita acaranya, itu yang dijadikan bahan oleh tim komisi etik. Yang korban ini masih prosesnya karena dia lagi skripsi. Ya, dia lagi skripsi. Lagi skripsi. Ya, yang Taipan sebagai pembimbingnya. Pak Jadi, Dekan, disinyalir ini kan banyak korban yang lain. Apakah pihak kampus akan membuat posko pengaduan? Sejauh ini tidak, karena kita belum, dalam arti yang aktif kan harus korban. Tadi Pak kan memalukan pihak kampus. Ya, Bapak sebagai dekan, apa yang ingin Bapak sampaikan kejadian ini muncul ya ini di publik? sebagai pembelajaran bagi kita, sebab kita pun pihak kampus tidak pernah menduga akan seperti ini, karena dosen kan seperti yang Anda ketahui, dosen sebagai seorang yang sebagai contoh lah di masyarakat. Nah, dengan cara ini kami akan mengevaluasi, bikin SOP kalau ada tidak boleh ada bimbingan kalau tidak ada orang, nah apa itu kan, sehingga kalau sepi tadi kata orang kalau kita berdua masih setan ketiganya gitu kan. Nah, dengan kejadian ini maka kami akan bikin SOP, nanti kami akan taruh CCTV di tiap ruangan dosen sehingga bisa terkontrol semua. Ya. Setelah melakukan perdebatan panjang, Majelis Kode Etik memberikan keputusan terhadap dosen yang bersangkutan memutuskan melanggar kode etik, terbukti melanggar kode etik, poin pertamanya. Yang kedua, menghukum mereka diskor selama 5 tahun. Mereka ini siapa, Pak? Pelapor tadi yang saya sebut NIN itu. Nah, untuk kasus pelecehan ini satu orang, yang artinya NIN ini dosen yang bernama 5 tahun. Diskor 5 tahun. Tidak boleh melakukan kegiatan sebagai dosen di perguruan tinggi. Ketiga, diberhentikan dalam jabatan sebagai sekretaris bagian. Dia bagian pidana. Dia selama ini sebagai sekretaris di bagian pidana. Maka dicopot tugasnya sebagai sekretaris bagian. Itu hasil perdebatan kita terhadap hukuman sebenarnya. Sebenarnya kita berharap seperti statement saya di mass media bahwa andai kata kasus ini bergulir ke ranah hukum, maka Majelis Kode Etik akan bisa memberikan hukuman lebih berat kan gitu. Bahwa karena pemberhentian itu hanya boleh dilakukan apabila seseorang dipidana, diancam pidana 5 tahun. Diancam bukan dipidana. Ancamannya itu adalah 5 tahun ya. Karena ini tidak ada yang melapor ke ranah pidana, dia hanya melapor di fakultas, maka sebatas kita memakai aturan kode etik. Tidak bisa memakai pasal ASN kan itu. Kalau ASN kita bisa memberhentikan kalau ada proses hukum. Prof, kalau secara kronologis dari pembacaan sidang tadi seperti apa sebetulnya kronologis dari kejadian itu sampai diputuskan melanggar kode etik? Ya, secara kronologis sebenarnya patut kita duga ini memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Pertama, dalam membimbing itu pelaku ini melakukan bimbingan skripsi tidak berhadap-hadapan. Tidak wajar. Nah, gitu, tidak wajar. Tapi menaruh mahasiswa bimbingannya di sampingnya. Ini adalah satu yang bagi kita tidak etis. Harusnya membimbing itu di depan. Gitu. Lalu terjadilah misalnya tindakan yang memeluk kan gitu ya. Nah, ini yang kita anggap karena cara membimbingnya tidak biasa, maka peluang untuk memeluk, melakukan pegang tangan itu kita anggap suatu pelanggaran. Harusnya membimbing itu ya sebagaimana prosedur bimbingan
yang baik. Kan itu yang dilaporkan kepada fakultas, dibimbing dengan cara seperti itu, lalu dipeluk, lalu dicium. Nah, gitu. Akhirnya kita anggap itu pelanggaran kode etik. Walaupun secara visual ya tidak seperti yang pelecehan seksual yang sebagaimana vulgar gitu ya. Kan gitu. Tidak vulgar, tapi bagi kami ini melanggar prosedur bimbingannya sudah tidak etis. Belum lagi misalnya menyentuh mahasiswa dengan memeluk ini, dengan membakar diri, memegang tangan. Itu yang terungkap dalam persidangan, dan itu tentunya mahasiswa tadi kita hadirkan juga menjelaskan seperti itu. Masih korban dihadirkan. Kita hadirkan tadi. Sudah bukan korban, misalnya pelapor katakan. Pelapor. Pengadu ya. Pelapor sih sekali saja tanggal 28 Juni. 24 Juni. Setelah itu mereka mau waspada terus karena trauma, nggak mau lagi untuk dibimbing di dalam ruangan tertutup. Nah, ini pembelajaran bagi kita juga yang kita petik bahwa ruang-ruang bimbingan ini memang sekarang kita kira mau tidak tertutup lagi. Ini bahwa sekretaris bagian atau bagian harus ada jendela lah. Karena kalau tertutup tuh potensi untuk melakukan tindakan yang tercela itu akan terbuka. Bagi kami yang tua-tua kan tidak mungkin gitu. Tapi yang muda-muda ini masih segar muda itu. Ya mudah-mudahan ya. Pak, sudah berapa kali berapa mahasiswa yang sudah dilakukan seperti itu? Yang melapor hanya satu, tapi yang informal melapor ada. Informal. Berapa banyak, Pak? Yang informal baru 2 yang informal, yang menyampaikan lewat WA. Cuma dia ingin tidak diekspos karena masa depannya. Artinya kalau nama saya terekspos, maka saya sulit dapat jodoh kan orang nilai saya buruk. Dia melapor ke Prof langsung gitu? Ya, di WA sana. 2 orang. Kita usulkan di fakultas untuk membuka sekarang posko center, krisis center, untuk mengadukan hal-hal yang dilakukan oleh dosen yang mungkin tidak berkenan. Kita mulai akan membuat posko pengaduan. Tapi tadi Pak Dekan kurang setuju, Pak. Pak Dekan tadi sudah diwawancari kurang setuju proses. Ya, kalau kan karena belum dengar rekomendasi Senat. Kalau Senat merekomendasikan, Dekan harus setuju. Pak, tadi kan infonya ada 2 sidang kode etik. Oh ya, kode etik yang kedua kita sidang, ya. Yang kedua itu kasus dosen di depan kelas itu pertama menyampaikan materi kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum. Ya, jadi mata kuliahnya tentang hukum perdata misalnya, itu banyak materi, tapi yang dikasih soal perkawinan saja, gitu. Ya, sehingga tidak mendapat ilmu yang sesungguhnya. Itu yang lapor. Nah, perkawinan aja sampai saja itu soalnya nggak ada soal perkawinan, materi soal perkawinan, tapi soal tidak ada mengenai itu yang merugikan mahasiswa. Itu pengaduannya terhadap dosen itu. Yang kedua minta sumbangan di kelas. Nah, gitu. Memang tujuannya untuk COVID katanya, tapi bagi kita prosedur meminta sumbangan itu melanggar kode etik. Harusnya kalau bisa sumbangan harus memberitahu kepada lembaga, biar lembaga yang memfasilitasi, bukan pribadi minta sumbangan ke kelas pada mahasiswa. Lalu ketiga kesalahannya adalah menyuruh mahasiswinya buat TikTok. Kalau tidak buat TikTok katanya nanti nilainya dikurangi. Nah, itu contoh ya. Nah, ini kita anggap pelanggaran kode etik. Ya. Kita hukum dengan tidak memberikan mengajar 1 semester. 1 semester aja supaya dia memperbaiki dirinya. Jadi 1 semester, mulai semester depan dia tidak boleh mengajar. Inisial MI. Dosen hukum perdata. Apa Itu relevansinya akademik, absensi lewat selfie? Absen kamu pakai selfie saja. Itu yang saya persoalkan tadi, saya tanyakan pada mereka, apa relevansi Anda menyuruh mahasiswi absen
kirim fotonya, kan nama saya cukup dikirim, kan kuliah jarak jauh kita online. Apa relevansinya saya bilang? Nah, itu kan tidak etis, harus lewat foto kan gitu. Nah, itu mengakuilah kesalahannya dan minta maaf tadi. Nah, tapi karena dia sudah minta maaf dan termasuk kategori yang ringan lah, pelanggaran kode etik ringan, ya kita tetap memberikan hukuman pembelajaran, tidak boleh mengajar 1 semester.